Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 3. Pada pembelajaran kali ini kita masih belajar tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 4, menyayangi hewan, pembelajaran 6. Sebelum kita mulai belajarnya, jangan lupa kita berdoa terlebih dahulu agar kita diberi tambahan ilmu dan pemahaman oleh Tuhan Yang Maha Esa. Mari kita mulai belajarnya. Ayo bermain peran. Cobalah memainkan peran sesuai dengan cerita yang telah kamu buat pada pertemuan sebelumnya. Ingatkah kamu dengan cerita kancil dan buaya? Bagaimana perasaanmu setelah bermain peran? Contoh jawabannya adalah, aku merasa senang bermain peran. Manakah bagian cerita yang kamu sukai? Bagian cerita yang aku sukai adalah saat kancil memanggil buaya dan hendak menyeberangi sungai. Manakah bagian cerita yang tidak kamu sukai? Bagian cerita yang aku tidak sukai adalah saat kancil ternyata membohongi buaya. Gambarkan kembali cerita tersebut dalam sebuah gambar sederhana. Contoh gambarnya adalah sebagai berikut. Kalian bisa membuat gambar tersebut sesuai dengan kemampuan dirimu sendiri. Apakah semua anggota kelompok mendapatkan peran? Ya, semua anggota kelompok mendapatkan peran. Apakah semua anggota kelompok melaksanakan perannya dengan baik? Ya, semua anggota kelompok melaksanakan perannya dengan baik. Yang berikutnya, ayo berdiskusi. Untuk dapat menjadi kelompok terbaik, kerjasama yang baik dari setiap anggota kelompok sangat dibutuhkan. Melaksanakan peran masing-masing dengan baik adalah salah satu contoh kerjasama yang baik. Ada banyak peran dalam kehidupan sehari-hari. Kerjasama yang baik dari setiap peran sangat dibutuhkan agar kehidupan berjalan dengan baik. Ada orang yang berperan sebagai pelajar. Tugasnya menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh. Ada yang berperan sebagai guru, tugasnya mengajarkan ilmu dengan baik. Ada petugas keamanan lingkungan, tugasnya menjaga keamanan lingkungan. Peran apa lagi yang ada di sekitarmu? Cobalah cari tahu peran orang-orang yang ada di sekitarmu. Tanyakan apa peran dan tugasnya. Lalu tuliskan informasi yang kamu dapatkan pada tempat yang tersedia. Contohnya adalah sebagai berikut. Untuk nomor 1, peran petugas penerima tamu sekolah. Tugasnya memberikan informasi dan memberikan pelayanan yang baik jika ada tamu yang datang ke sekolah. Peran yang berikutnya adalah kepala sekolah. Tugasnya memimpin sekolah, mengatur setiap kegiatan di sekolah. Peran yang nomor 4 adalah petugas perpustakaan. Tugasnya adalah memberikan pelayanan kepada warga sekolah yang membutuhkan informasi dan peminjaman buku. Peran nomor 5, penjaga sekolah, dengan tugasnya menjaga keamanan di lingkungan sekitar sekolah. Peran yang terakhir, tukang kebun, dengan tugasnya menjaga kebersihan di sekolah, merawat tanaman di sekolah. Cobalah menggambarkan pembagian tugas dan peran seperti cerita di bawah ini. Gambarkan jenis tanaman pada bagian tanah sesuai dengan bacaan berikut. Gunakan warna yang berbeda untuk setiap gambar. Seorang pengusaha mempekerjakan 4 petani untuk mengolah tanah perkebunannya. Pengusaha tersebut membagi tanah menjadi 16 bagian sama besar. Lalu membagi tugas seperti berikut ini. Petani A bertugas menanam tomat pada 7 bagian tanah. Petani B bertugas menanam sayur bayam pada 3 bagian tanah. Petani C bertugas menanam cabai pada 2 bagian tanah. Petani D bertugas menanam bunga pada 4 bagian tanah. Misalkan ini adalah bagian lahan tanahnya. Satu lahan dibagi menjadi 16 bagian. Petani A bertugas menanam tomat pada 7 bagian tanah. Kita gunakan warna biru untuk lahan yang digunakan untuk menanam tomat.
Petani B bertugas menanam sayur bayam pada 3 bagian tanah. Kita gunakan warna kuning untuk bayam. Yang berikutnya, petani C bertugas menanam cabai pada 2 bagian tanah. Kita gunakan warna hijau. Petani D bertugas menanam bunga pada 4 bagian tanah. Kita gunakan warna abu-abu. Tuliskan bagian tanah yang ditanami dalam bentuk bilangan pecahan. Ini adalah pembagian lahan pertaniannya. Ada biru untuk tomat, ada kuning untuk bayam, ada hijau untuk cabai, ada abu-abu untuk bunga. Tanah yang ditanami tomat terdiri dari 7 bagian. Ditulis dalam pecahan adalah 7 untuk bagian tomat, 16 dari semua bagian tanah. Berarti 7/16. Tanah yang ditanami sayur bayam terdiri dari 3 bagian tanah. Ditulis dalam pecahan adalah titik-titik. Berapa jawabannya? Ya, betul, 3/16. Tanah yang ditanami cabai terdiri dari 2 bagian. Ditulis dalam pecahan adalah 2/16. Tanah yang ditanami bunga terdiri dari 4 bagian. Ditulis dalam pecahan adalah 4/16. Demikian anak-anak kelas 3 pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.